Oke, masih di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di Sepada. Ini ceritanya edisi spesial narkoba. Gitu deh ya. Gimana kalau bahas putaran narkoba, kalian kayaknya lebih semangat ya, atau mungkin lebih pengen menggali lagi nih? Ya harus dong Kak, harus semangat. Iya dong. Masa pagi-pagi udah lesu sih Pin? Iya nggak boleh. Makanya biar semangat itu, coba kalian jadi polisi. Polisi apa dulu nih? Polisi tidur. Oh, itu mah Alvin. Aku punya temen polisi beneran. Dan hebatnya ya, kakaknya satu ini, dia tuh memang urusan nangkep pelaku gitu kan narkoba ya. gitu ya kayak. Pengedar pastinya ya. Bandar. Siapa tuh Kak? Wow. Penasaran kan? Kita mau kenalan dong. Pasti langsung aja ya buat kita ajakin ngobrol pagi ini di Pro 2 FM ya. Di Sepada edisi spesial narkoba. Kalau gitu langsung aja kita udah tersambung. Wah, kakaknya ganteng loh. Waduh, kenalin dong Kak kalau ganteng. Iya, tuh ada di YouTube udah ada tuh fotonya. Sini. Iya kan, kita tersambung dengan Aibtu Reno Surawinata. Selamat pagi Kak Reno. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah ya. Ganteng. Terus menindak kejahatan. Iya, soleh gitu. Waduh. Iya dong. Amin dong. Amin ya. Amin. Oke, tapi memang luar biasa banget loh ya. Karena memang kalau kita lihat ini Kakak Reno, ceritain dong aktivitas sehari-hari. Wih, ngapain aja nih? Ya kebetulan saya di Tres Narkoba Polda Sumsel ya, kebetulan dinas di situ. Sehari-hari mengungkap, terus nangkep yang narkoba gitulah, ngurusin penjahat-penjahat itu gitu. Wow, ngurusin penjahat-penjahat itu pasti dong. Terutama khususnya kita kan spesial untuk berat narkoba lah ya. Wow, pas banget. Nah, tapi tadi Alvin cerita udah tahu ya, ada misal nih kata Alvin, kalau seandainya ada yang pakai narkoba bisa dilaporin nggak gitu loh. Kak Reno tuh ditanyain tuh. Bisa ya? Bisa banget, itu ada linknya itu kalau salah kemarin itu. Sudah kita canangkan beberapa tahun yang lalu lah udah ya. Ada linknya itu. Oh, ada linknya. Nanti aku share lah ada linknya sudah. Ada websitenya. Siap. Oke, siap. Tinggal di pengaduan informasi seperti ini kita butuhkan untuk dalam rangka pemberantasan narkoba ini ya. Wow, luar biasa banget. Jadi laporan masyarakat juga bisa ya pasti ya, dilanjutin ya, ditindaklanjutin pasti nanti. Oke deh, wah. Tapi kita penasaran nggak sih, ini kira-kira gimana sih seputaran kasus narkoba di Palembang gitu kan ya? Apalagi buat anak-anak muda nih, entah mungkin pengedar atau pemakai. Tapi kalau pengedar ada nggak sih bang? Anak-anak ini yang masih muda-muda gitu? Kalau biasanya tuh yang sudah kita jalani, kita alami selama ini tuh sebagian kecil juga ada ya, tapi kebanyakan udah di atas ya usia dewasa lah ya untuk pengedar ya, yang sudah kita tangani beberapa kasus gitu. Tapi tuh anak-anak muda juga ada, paling ya istilahnya kurirnya mungkin yang diperintahkan oleh si bandarnya ini gitu. Biasanya anak-anak muda itu yang memang pengetahuan ataupun ini mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang lebih dewasa untuk bandar-bandar tersebut kan gitu. Jadi anak-anak muda juga ada lah sebagian kecil gitu. Dan Palembang ini juga banyak sebenarnya yang jadi pemicu narkoba itu. Palembang ini kan banyak. Ya kan? Apa aja tuh bang kira-kira nih bang? Hiburan yang bisa memicu juga, tempat hiburan yang istilahnya yang bisa memicu terjadi transaksi narkoba di situ, ada pengguna. Itu jadi tempat-tempat itu seperti itu bisa memicu juga terjadinya penggunaan narkoba gitu. Oh iya benar. Berarti pas banget Alvin kamu nongkrongnya di masjid. Iya. Alvin. Kalau tempat hiburan mah ya gitu ya, takutnya dikhawatirkan ya Bang Reno ya, ada yang seperti itu ya. Dan sedihnya usia ini anak-anak muda. Iya, kasihan juga ya anak muda ternyata kalau jadi kurir. Waduh. Kayaknya dia tuh ini deh apa namanya? Terpaksa nggak sih? Kemungkinan. Bisa terpaksa tuh bisa dirayu kayaknya ya. Bisa jadi kayak gitu tuh. Iming-iming mungkin. Iming-iming. Iya.
Bisa jadi kayak gitu ya Bang Reno ya. Oke, ini bisa. Nah, bisa jadi kayak diiming-imingin atau mungkin dirayu atau mungkin terpaksa tadi kata si Alvin cerita bisa jadi ya. Ekonomi mungkin. Karena keadaan ataupun kebutuhan mereka salah melangkah kan karena kebutuhan hidup, salah melangkah pengen duit instan akhirnya berkecimpung di dunia narkoba ini gitu. Betul. Iya. Narkoba ini kan masalah besar kan bagi kita kan, masalah besar bagi bangsa juga, musuh besar kita juga kan, apalagi buat anak muda kan. Dampak parah banget itu narkoba itu, yang terpapar narkoba itu. Betul banget. Sangat berdampak. Betul banget nih ya. Nah tapi kalau Bang Reno lihat kira-kira apa sih yang buat remaja tuh kayak rentan banget gitu loh sama penggunaan narkoba? Banyak sih faktor-faktor ya. Yang bikin mereka rentan terjebak dalam narkoba ini, baik lingkungan, ya kan, tekanan sosial tadi kan, terus kurangnya edukasi. Contoh nih, tekanan sosial kan bisa jadi banyak anak muda nih merasa harus ikut-ikutan biar bisa diterima dalam grup mereka, geng-geng mereka tuh misalnya kan, pertemanan, komunitas mereka. Jadi biar dibilang nggak keren kalau nggak ikut-ikutan gitu. Tapi sayangnya mereka tuh nggak sadar bahwa narkoba itu bisa merusak hidup mereka gitu. Terus faktor lingkungan juga berpengaruh banget. Kalau lingkungan sekitar sudah kenal narkoba ya gampang anak muda terpapar kan, karena anak muda tadi kan biasanya kan masih mencari jati diri kan. Jadi kalau lingkungannya udah narkoba ya pasti gampang terpapar gitu. Teman-teman yang salah, pergaulan yang salah, kurang perhatian dari keluarga juga bisa. Tuh. Dan kurangnya edukasi tentang narkoba tadi, jadi faktor pemicu rentan narkoba gitu. Iya. Betul, waduh ya. Jadi harus diproteksi banget nih kalau punya adik-adik gitu kan, dia keponakan anak-anak kecil, proteksi banget nih. Tapi Bang Reno, kalau menurut Bang Reno sendiri cara efektif banget untuk kayak mencegah penggunaan narkoba ini loh di kalangan remaja dan anak tuh gimana sih Bang? Cara efektif ya. Untuk mencegah deh. Yang jelas jangan coba-coba, itu aja dulu. Pertama jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Gak ada yang namanya coba-coba sama narkoba itu. Betul. Pilih teman yang tepat. Cari teman yang positif terus. Jadi kamu bisa berpikir lebih kuat. Jangan berpikir kalau teman-teman kita udah bagus, ya akan ada yang namanya ngarah ke sana kan. Terus teman-teman positif. Terus fokus ke tujuan aja. Kita nih remaja pengen kemana sih? Aku nanti misalnya SMA nih, kejar impian, kejar cita-cita gitu. Jangan pikirin yang lain-lain. Iya. Jadi kejar impian, kejar cita-cita. Terus katakan dalam hati nggak ada waktu buat narkoba, gitu. Karena kita pengen mengejar impian kita kan, kembangkan hobi kita kan. Misalnya yang suka olahraga, ayo olahraga gitu kan. Suka musik, yang ngeband, udah seni gitu. Jangan mikirin itu, jadi kan nggak ada waktu kan buat narkoba kan. Wow, terus, bener. Gitu kan. Jadi terbicarakan bila ada masalah. Misalnya ada tekan, ada masalah, cerita ke orang yang kamu percaya, misalnya ke orang tua ya, ke orang tua boleh, atau sahabat atau gimana gitu kan. Jangan dipendam gitu kan. Terpercaya diri. Yang terakhir percaya diri. Kamu kuat, kamu bisa bilang tidak. Say no to drugs gitu kan. Say no to drugs, kamu bisa bilang tidak. Setuju. Gitu terhadap narkoba, percaya diri gitu. Iya dong. Ya, jadi gitu Mbak Eci. Oke, keren nih, percaya diri. Betul banget nih. Memang harus kayak gitu ya. Dan tadi kayak Bang Reno bilang jangan pernah coba-coba. Karena kalau coba-coba sekali bisa udah ketagihan gitu ya Bang Reno ya efeknya. Betul. Jadi narkoba bukan buat dicoba-coba dong pasti ya. Oke, Bang Reno, kita pengen denger dong harapan Bang Reno deh ke depan nih terkait kasus narkoba di Sumsel juga, apalagi banyak anak-anak juga yang terlibat di sana nih. Harapannya apa sih Bang Reno? Iya, jadi narkoba ini kan jadi masalah besar ya buat generasi muda kita kan. Berdampak parah banget nih. Bisa kerusakan otak, bisa fokus, lupa, ataupun sulit belajar. Terus merusak kesehatan, bisa terkena penyakit serius loh dari narkoba ini. Bisa HIV/AIDS ataupun hepatitis. Itu kan.
Iya. Masalah mental, depresi, bahkan bunuh diri, hubungan keluarga jadi jelek gitu kan. Terus apalagi kan bisa kena hukum kan, bisa kena pidana kan gitu. Betul. Gitu jadi. Iya, jadi harus dijauh-jauhi banget lah ya. Semoga memang kasusnya semakin lama semakin menurun ya Bang ya, yang ada di Sumsel ini pasti ya. Amin, semoga. Oke, Bang Reno boleh deh kasih pesan untuk generasi muda supaya mereka terhindar dari jeratan narkoba. Apa nih mau disampaikan Bang Reno? Ya, itu tadi untuk anak-anak muda ya. Pesan-pesan saya, pilihlah lingkungan yang positif, teredukasi diri sendiri. Teman-teman tuh yang memang yang ngajak-ngajak ke arah situ, ya udahlah, mending nggak usah cari teman yang lain aja yang positif. Terus ya, teredukasi diri sendiri, cari tahu banyak kan di internet sekarang, cari bahaya narkoba apa sih, dampaknya apa sih, berkesehatan bagaimana sih kalau saya ini coba-coba atau gimana gitu kan. Nah itu, jadi kita harus cari tahu seperti apa, jadi setelah kita tahu, terus kita bisa menghindarinya gitu kan. Oke. Terus yang penting satu, say no to drugs pokoknya gitu, jangan coba-coba, itu aja. Ya, say no to drugs, jangan coba-coba, katakan tidak lah. Sama narkoba tidak pokoknya. Terserah mau orang tuh nggak gaul, nggak apa, pokoknya nggak, tidak. Oke, aku pulang gitu. Nggak ada yang ngajak-ngajak gitu kan? Iya. Gitu, setuju. Wow, kalau anak-anak muda udah kayak gitu menanamkannya, mudah-mudahan memang benar-benar bisa terhindar banget dan bersih ya dari narkoba pasti ya. Oke deh. Ini terima kasih banyak ya Bang Reno. Kayaknya sudah harus bertugas kembali nih. Kayaknya jadwalnya padat banget loh Bang Reno ini. Beneran tiap Kamis aku tanyain, wah kayaknya sibuk nih dalam melakukan aksi-aksinya. Setelah ini kayaknya bakal bertugas lagi ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bang Reno. Selamat aktivitas kembali. Ya, sama-sama Mbak. Oke, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu tuh, Alvin sampai ketiduran tuh kayaknya ya. Enggak, dia benar-benar kayaknya terus gak? Kan polisi tidur. Dia ini kalau yang tadi polisi beneran ya, Alvin polisi tidur nih kayaknya. Enggak, dia bukan tidur, dia tuh kayak menghayati banget kata-kata yang masuk tadi kan. Dia meresapi, dia dengerin nasihatnya Bang Reno. Harus gitu ya memang ya. Jadi duta anti narkoba, Alvin. Betul, Alvin dong ya. Oke, jadi tadi teman Pro 2 kita udah ngobrol tadi bersama dengan Aibtu Reno Surawinata ya dari Ditres Narkoba ya. Semoga seperti yang diharapkan juga sama Bang Reno tadi, kasus narkoba tuh kalau bisa udah dah gitu ya, menurun, lama-lama menghilang ya. Amin. Tapi peran kita juga dong pasti ya sebagai generasi muda, Gen Z dan harapan bangsa, penerus bangsa gitu kan. Bener banget ya. Jadi kalau bisa, ayo mulai sekarang Alvin kamu mengkampanyekan anti narkoba ya kepada adik-adik kecil ya. Iya dong. Kenapa sih disenyum-senyum? Iya boleh, harus banget nih. Harus. Dari usia ke SD tuh harus diperkenalkan kan kalau sekarang kan. Oke, ya udah. Kalau gitu nanti kita bakal lanjut lagi nih. Tapi masih kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di edisi spesial narkoba. Oke.